Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi hari ini kita akan belajar tema. Namun sebelum belajar kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, diharapkan anak-anak ustazah dapat menjelaskan cara kerja cermin. Yang kedua, diharapkan anak-anak ustazah dapat menjelaskan bagian-bagian dari lup atau kaca pembesar. Sekarang simak video pembelajaran ini ya. Cermin dan kaca pembesar. Anak-anak ustazah, ada yang tahu apa itu cermin? Nah, cermin biasa kita lihat dan kita jumpai di mana saja. Namun sebenarnya cermin itu merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ada banyak benda yang dapat memantulkan cahaya dan salah satunya adalah cermin. Cermin banyak kita jumpai di mana saja, baik itu di rumah ataupun di tempat lain. Nah, untuk di rumah biasa kita menggunakan cermin untuk merapikan pakaian. Kemudian untuk kendaraan biasa kita jumpai pada sepeda motor dan mobil. Nah, pada sepeda motor dan mobil, cermin akan kita temukan pada kaca spion. Kemudian terakhir adalah di jalan raya. Di jalan raya ada cermin yang bentuknya melengkung. Lalu, bagaimana ya cara kerja cermin itu? Nah, anak-anak ustazah, cara kerja cermin adalah dengan memantulkan kembali hampir semua cahaya yang diterimanya, sehingga kita bisa melihat hasil pantulan itu di dalam cermin. Anak-anak ustazah, pasti pernah kan melihat cermin? Nah, jika kita perhatikan, lapisan cermin yang depan itu terlihat lebih mengkilap, sedangkan lapisan cermin yang belakang itu lebih gelap. Nah, kenapa? Karena cermin itu terbuat dari kaca bening yang dilapisi oleh lapisan yang mengkilap, sedangkan untuk belakangnya dilapisi oleh perak atau aluminium. Itulah sebabnya yang depan terlihat lebih mengkilap, sedangkan yang belakangnya tidak. Nah, anak-anak ustazah, cermin itu sendiri permukaannya ada yang datar, ada yang tidak. Oleh karena itu, berdasarkan bentuk permukaannya, cermin terbagi dua. Yang pertama adalah cermin datar. Nah, cermin datar ini adalah cermin yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita merapikan pakaian atau melihat diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah cermin langkung. Cermin langkung ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah cermin cekung. Untuk cermin cekung itu bisa kita jumpai pada kaca spion, mobil ataupun sepeda motor. Nah, jadi kaca pada mobil ataupun sepeda motor itu adalah contoh dari cermin cekung. Kemudian selain dari cermin cekung, ada lagi cermin cembung. Cermin cembung ini dapat kita jumpai di jalan raya. Pasti anak-anak ustazah pernah melihat cermin yang seperti ini kan? Nah, cermin ini digunakan untuk melihat kendaraan lain dari arah yang berbeda. Jadi, materi ini akan kita perdalam lagi nanti di subtema 3. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kaca pembesar. Anak ustazah pasti pernah melihat kaca pembesar kan? Nah, kaca pembesar nama lainnya adalah lup. Nah, kaca pembesar ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu membaca dan melihat benda yang berukuran kecil. Prinsip kerja pada kaca pembesar ini adalah dengan menggunakan prinsip pembiasan cahaya, sama seperti pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, seperti itu juga prinsip kerja pada kaca pembesar. Karena adanya pembiasan inilah membuat benda-benda yang terlihat kecil akan menjadi lebih besar. Pada umumnya, kaca pembesar terbuat dari cermin cembung. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari lup
atau kaca pembesar. Nah, bagian yang pertama adalah lensa cembung. Lensa cembung ini adalah lensa yang berwarna bening yang terdapat pada loop atau kaca pembesar. Yang kedua adalah kepala atau bingkai. Nah, kepala atau bingkai ini biasanya terbuat dari aluminium atau dari logam. Yang ketiga adalah skru pengendali. Skru pengendali ini berguna untuk menghubungkan antara kepala bingkai dengan tangkai loop. Lalu yang keempat adalah tangkai loop yang berguna untuk memegang loop atau kaca pembesar. Ini adalah salah satu contoh penggunaan loop pada buku atau pada tulisan. Kita bisa melihat bahwa tulisan yang menggunakan loop atau kaca pembesar terlihat lebih besar daripada tulisan yang tidak diperbesar dengan loop. Nah, kaca pembesar ini sangat berguna bagi tukang jam dalam bekerja untuk memperbaiki jam-jam yang rusak. Karena bagian-bagian dari jam itu ukurannya sangat kecil, sehingga untuk memperbaikinya membutuhkan loop atau kaca pembesar. Kita juga bisa membuat kaca pembesar sederhana, yaitu dengan menggunakan plastik bening yang diisi oleh air kemudian kita ikat. Nah, ini contohnya. Anak ustazah bisa lihat yang sebelah kiri adalah contoh dari kaca pembesar sederhana dan yang sebelah kanan adalah contoh dari penggunaan kaca pembesar sederhana. Pada gambar kita bisa lihat bahwa tulisan menjadi lebih besar dengan menggunakan kaca pembesar sederhana ini. Nah, ini contoh dari kaca pembesar sederhana yang bisa kita buat sendiri di rumah. Baik anak ustazah, itu tadi materi pembelajaran kita tentang cermin dan kaca pembesar. Sekarang anak-anak ustazah silakan catat penjelasan ustazah di dalam buku catatan tema. Sekian dari ustazah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.